Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anggi, selamat pagi rekan-rekan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Topik yang akan kami bahas adalah perkembangan sosio-emosi anak-anak pertengahan dan akhir. Perkenalkan, nama saya Denisa Nurrohmah dengan NIM 20207062. Saya hari ini bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Cahya Rahmalia dengan NIM 20207045, lalu ada dari Lia Putri Diva dengan NIM 20207064, dan terakhir ada Dimas Ranggade Putra dengan NIM 20020776. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri yang pertama untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya pemaparan materi pertama yaitu perkembangan emosi dan kepribadian. Perkembangan emosi dan kepribadian masa anak-anak pertengahan dan akhir yang meliputi beberapa konsep yaitu diri, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan gender. Next. Selanjutnya tentang konsep diri. Konsep ini menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya sebagai perasaan, pandangan, dan penilaian individu mengenai diri yang dapat diinteraksi dengan lingkungan sekitar. Seperti perkembangan pemahaman diri, yaitu di mana masa anak-anak pertengahan dan akhir, anak-anak semakin mendeskripsikan diri mereka sendiri dengan karakteristik psikologis dan sifat-sifat yang berlawanan dengan deskripsi diri anak-anak kecil yang konkret. Memahami orang lain, yaitu di masa anak-anak pertengahan dan akhir, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif atau perspektif taking, yaitu kemampuan untuk mengasuhkan perspektif lain serta memahami pikiran dan perasaan. Penghargaan diri dan konsep diri, yaitu penghargaan diri yang tinggi dan konsep diri yang positif merupakan karakteristik penting yang mengidentifikasikan kesejahteraan anak-anak. Penghargaan diri merujuk pada evaluasi global mengenai diri. Penghargaan diri disebut juga martabat diri atau citra diri. Self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai sebuah situasi dan memberikan hasil yang menguntungkan. Self-efficacy merupakan sebuah faktor yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya seorang siswa. Para siswa dengan self-efficacy yang tinggi akan mampu mempelajari materi pelajaran dan mampu menyelesaikan dengan baik. Regulasi diri, yaitu meningkatnya kapasitas regulasi diri dicirikan dengan usaha mengelola perilaku, emosi, dan pikiran yang menghasilkan kompetensi sosial dan pencapaian. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah yang memiliki tingkat regulasi diri tinggi nilai-nilainya lebih baik dibanding anak-anak dengan tingkat regulasi diri rendah. Next. Selanjutnya, perubahan perkembangan emosi. Di masa anak-anak pertengahan dan akhir, anak-anak mengembangkan pemahaman dan regulasi diri dalam emosi berjalan secara perlahan kepada anak dalam mengontrol emosi pada dirinya. Seperti pertama, meningkatkan pemahaman emosi, yaitu contohnya ketika anak-anak sekolah dasar memperlihatkan perkembangan dalam memahami emosi kompleks seperti rasa bangga dan malu. Kedua, meningkatkan pemahaman bahwa dalam sebuah situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Contohnya ketika anak-anak sekolah dasar memperlihatkan perkembangan dan memahami emosi kompleks seperti maksudnya
Ketika seorang siswa kelas 3 mungkin menyadari bahwa memperoleh sesuatu dapat melibatkan kesan dan kesenangan. Ketiga, meningkat cenderungan untuk lebih menyadari kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Contohnya seperti seorang mahasiswa kelas 4 menyadari bahwa kesedihannya hari ini dipengaruhi oleh pindahan temannya ke luar kota. Keempat, meningkatnya kemampuan untuk menekan atau mengungkap reaksi emosi yang negatif. Contohnya ketika seorang anak kelas 5 telah belajar menurunkan kemarahannya ketika salah satu kawan mengganggunya. Kelima, menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Contohnya, ketika di sekolah dasar anak-anak menjadi relatif dan menggunakan strategi dalam mengendalikan emosi. Mereka lebih mampu mengolah emosinya dengan menggunakan strategi kognitif seperti menenangkan diri sendiri ketika marah. Terakhir, yang keenam, kapasitas untuk berempati secara tulus. Contohnya, ketika seorang siswa kelas 4 merasa bersimpati terhadap orang yang stres, serta sangat memahami kesedihan-kesedihan yang dirasakan oleh orang tersebut. Next. Selanjutnya, coping terhadap stres adalah upaya supaya yang dilakukan seseorang untuk keluar serta mencoba mencari solusi dari setiap permasalahannya yang ada. Jadi ketika anak-anak bertambah besar, mereka mampu menilai situasi yang menekan secara lebih akurat, menentukan seberapa jauh mereka mengendalikannya. Berikut ada sejumlah rekomendasi yang dapat digunakan agar anak mengatasi stres atau emosi yang disebabkan oleh peristiwa yang dialami. Pertama, mendorong anak-anak untuk menceritakan perasaan yang mengganggu atau membingungkan, meyakinkan mereka bahwa perasaan tersebut normal setelah kejadian yang membuat stres. Kedua, membiarkan anak-anak menceritakan kembali berbagai peristiwa yang dialami dan bersikap sabar ketika mendengarkan cerita mereka. Ketiga, meyakinkan anak-anak akan keselamatan dan keamanan mereka. Keempat, melindungi anak-anak agar tidak dihadapkan pada situasi yang mengejutkan dan dapat mengingatkan kembali pada trauma tersebut. Kelima, membantu anak-anak untuk memahami peristiwa yang mereka alami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya tentang perkembangan moral. Ya, saya berpendapat bahwa anak-anak yang lebih kecil memiliki moralitas heteronom. Namun, ketika menginjak usia 10 tahun, mereka beralih ke tahap yang lebih tinggi yang disebut dengan moralitas otonom. Perspektif perkembangan moral yang kedua diajukan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1958 sampai 1986. Tahap-tahap perkembangan kognitif dari biasanya berfungsi sebagai pondasi teori Kohlberg. Tahap-tahap perkembangan kognitif dari biasanya berfungsi sebagai pondasi dari Kohlberg. Kohlberg mengumumkan 6 tahap perkembangan moral. Ada 3 level. Level 1, level yang ke-1, level prakonvensional. Tidak ada internalisasi. Tahap 1 yaitu moralitas heteronom. Individu mencari minat mereka sendiri, namun biarkan orang lain melakukan hal yang sama. Apa yang benar melibatkan pertukaran yang adil. Lalu tahap kedua, individualisme, tujuan dan pertukaran individu. Anak-anak patuh karena disuruh patuh oleh orang dewasa.
Seseorang mendasarkan keputusan moralnya pada ketakutan marahnya, pada ketakutan terhadap hukum. Lalu level 2, yaitu level konvensional, internalisasi menengah. Tahap 3, ekspektasi interpersonal timbal balik, relasi dan konformitas interpersonal. Individu menilai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar bagi sebuah penelitian moral. Tahap 4, moralitas sistem sosial. Penilaian moral didasarkan pada pemahaman mengenai aturan sosial, hukum, keadilan, dan tugas. Level 3, level terakhir, level pasca konvensional internalisasi penuh. Tahap 5, kontak sosial atau kegunaan dan hak-hak individual. Individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, dan prinsip perlu melandasi atau melampaui hukum. Tahap 6, prinsip etika universal. Seseorang telah mengembangkan penilaian moral yang didasarkan pada hak-hak manusia universal ketika dihadapkan pada sebuah dilema antara aturan dan suara hati. Maka orang itu akan mengikuti suara hati yang bersifat personal. Next. Perilaku prososial. Perilaku berbagi pengalaman pada anak-anak mencerminkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai apa yang dianggap benar di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Ketika memasuki usia sekolah dasar, anak-anak mulai mengekspresikan ide-ide objektif mengenai kejadian. Next. Kepribadian moral. 1. Identitas moral. Ketika ide-ide dan komitmen moral merupakan hal-hal utama dalam kehidupan mereka. Mereka menyusun diri yang berpreferensi pada kategori moral. Yang kedua, karakter moral. Orang memiliki karakter moral memiliki kemauan kuat, hasrat, dan integritas untuk bertahan dalam menghadapi tekanan, mengatasi berbagai gangguan dan kekecewaan, dan bertindak secara bermoral. Yang ketiga, contoh-contoh orang. Beberapa contoh moral adalah orang yang menjalani kehidupan secara bermoral kepribadian, identitas, karakter, dan perangkat kebijakan moral mereka merefleksikan moral dan komitmen yang tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada gender. Pendapat Gligan yang menyatakan bahwa teori perkembangan moral Kolbe mengandung bias gender, mengingatkan kita akan pengaruh dari gender terhadap perkembangan. Lalu yang pertama ada stereotype gender. Ada sebuah lagu humor pendek yang menyatakan anak laki-laki terbuat dari katak dan keong, sementara anak perempuan terbuat dari gula dan rempah-rempah. Di masa lalu, seorang anak laki-laki yang berpenyesuaian diri baik diharuskan untuk mandiri, agresif, dan berkuasa. Seorang anak perempuan yang berpenyesuaian baik diharuskan untuk tergantung, mengasuh, dan tidak berminat pada kekuasaan. Sikap ini mencerminkan stereotip gender yang merupakan kategori luas yang mencerminkan kesan-kesan dan keyakinan umum mengenai wanita dan pria. Sebuah penelitian terbaru terhadap anak berusia 3 hingga 10 tahun di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa anak perempuan dan anak-anak yang lebih besar menggunakan presentasi stereotip yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, penampilan lebih terlihat pada anak perempuan, sedangkan stereotip aktivitas, misalnya berolahraga dan sikap agresif, lebih umum dilakukan oleh anak laki-laki. Para penelitian juga telah menunjukkan bahwa stereotip gender anak laki-laki lebih tegar dibandingkan perempuan. Lalu yang kedua ada persamaan dan perbedaan gender meliputi. Ada meliputi perkembangan fisik. Wanita cenderung memiliki lemak tubuh 2 kali lebih banyak pada pria. Lemak cenderung lebih banyak tertimbun di perut. Rata-rata 10% lebih tinggi daripada wanita. Perbedaan fisik lainnya kurang terlihat. Perbedaan gender dalam hal struktur fungsi dan otak.
Otak manusia saling menyerupai satu sama lain, terlepas apakah ia pria atau wanita. Para peneliti telah menemukan beberapa perbedaan di otak pria dan wanita. Sebagai contoh, otak wanita lebih kecil daripada otak pria, namun otak wanita memiliki lipatan lebih banyak. Lipatan yang lebih besar disebut convolution, memungkinkan wanita memiliki jaringan permukaan otak lebih banyak di dalam tulang tengkorak dibandingkan pria. Lalu ada perkembangan kognitifnya. Tidak ada perbedaan gender untuk kecerdasan, namun ditemukan beberapa perbedaan dalam area kognitif. Penelitian telah menemukan bahwa secara umum, anak perempuan dan wanita lebih baik keterampilan verbalnya daripada anak laki-laki. Meskipun dalam beberapa area keterampilan verbal, perbedaannya cukup substansial. Lalu ada perkembangan sosio-emosi. Para anak laki-laki secara fisik lebih agresif dibandingkan para anak perempuan. Anak perempuan cenderung mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan intensif daripada anak laki-laki, terutama ketika menunjukkan kesedihan dan rasa takut. Anak perempuan juga lebih dapat membaca emosi orang lain serta dapat menunjukkan empati. Yang ketiga ada klasifikasi peran gender. Para ahli gender seperti Sandra Bem berpendapat bahwa individu androgini memiliki sifat yang lebih fleksibel, kompeten, dan sehat mental dibandingkan individu yang hanya memiliki sifat maskulin atau feminin. Contoh maskulin yaitu mendukung keterbukaan, kuat, bersedia mengambil resiko, dominan, dan agresif. Contoh kefeminiman yaitu tidak berbahasa kasar, penuh kasih sayang, menyayangi anak-anak, memahami orang lain, dan lembut. Lalu selanjutnya ada gender dalam konteks. Baik konsep mengenai gender dan stereotip gender mengkaji manusia menurut sifat-sifat kepribadian seperti agresif atau peduli. Pentingnya memperhatikan gender dalam konteksnya lebih terlihat ketika mempelajari perilaku apa yang secara budaya telah ditentukan untuk wanita dan pria di berbagai negara di seluruh dunia. Pria bersosialisasi dan dididik untuk bekerja di lingkungan publik, sedangkan wanita di lingkungan pribadi. Next. Selanjutnya ada perubahan perkembangan dalam relasi orang tua anak. Ketika anak-anak menuju masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, orang tua semakin sedikit menghabiskan waktu bersama mereka. Meskipun orang tua meluangkan waktu lebih sedikit dengan anak-anak, orang tua tetap sangat penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Dalam analisis terbaru mengenai kontribusi orang tua di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, tercapai kesimpulan bahwa orang tua berperan sebagai penjaga dan memberi penyaring ketika anak-anak menganggap tanggung jawab yang lebih dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Tugas perkembangan utama ketika anak-anak bergerak menuju otonomi adalah belajar berelasi pada orang dewasa di luar keluarga secara reguler. Next. Orang tua sebagai manajer. Orang tua berperan penting sebagai manajer bagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki anak-anak, seperti mengawasi perilaku mereka dan juga sebagai inisiator sosial serta pengarah. Ibu cenderung lebih berperan sebagai manajer dalam pengasuhan daripada ayah. Penelitian telah menemukan bahwa praktik manajemen keluarga secara positif terkait dengan nilai-nilai siswa dan tanggung jawab diri, dan terkait secara negatif terhadap masalah yang terkait sekolah. Di antara praktik manajemen keluarga yang paling penting dalam hal ini adalah mempertahankan struktur organisasi lingkungan keluarga, seperti menciptakan rutinitas, mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, waktu tidur, dan sebagainya, serta mengawasi perilaku anak secara efektif. Penelitian terbaru terhadap fungsi keluarga dalam prestasi akademi siswa Afrika Amerika menemukan bahwa ketika orang tua mengawasi prestasi akademis anak-anaknya dengan cara memperhatikan pekerjaan rumah, membatasi waktu untuk kegiatan non-produktif, serta berdialog secara konsisten dan positif dengan guru sekolah, prestasi akademis anak mereka meningkat. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada keluarga tiri. Dalam analisis longitudinal terbaru dari Emma Fish Heterigon
Anak-anak dan remaja yang tinggal di keluarga tiri sederhana, setelah beberapa tahun, mereka menyesuaikan diri dan mulai berfungsi dengan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dan remaja di keluarga yang tidak bercerai, namun berkonflik. Dan juga keluarga tiri yang kompleks. Heterigon menyimpulkan bahwa di keluarga tiri sederhana yang telah lama berlangsung, remaja diuntungkan dengan kehadiran orang tua tiri dan sumber daya yang diberikan oleh mereka. Masa remaja secara khusus adalah masa yang sulit dalam berhadapan dengan terbentuknya keluarga tiri. Penyebabnya menjadi anggota dari keluarga tiri memperburuk kekhawatiran remaja normal mengenai identitas, seksualitas, dan otonomi. Next. Perubahan perkembangan. Para peneliti memperkirakan bahwa persentase waktu yang digunakan di dalam interaksi sosial dengan kawan-kawan meningkat dari 10% di usia 2 tahun hingga 30% di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Ketika anak-anak memasuki masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, ukuran kelompok menjadi bertambah besar dan pemantauan dari orang dewasa terhadap interaksi dengan kawan sebaya berkurang. Hingga usia 12 tahun, preferensi anak-anak terhadap kelompok bergender sama meningkatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada status kawan sebaya. Para ahli perkembangan membedakan 5 status kawan sebaya sebagai berikut. Yang pertama ada anak populer atau popular children. Anak ini sering kali dipilih sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh kawan sebayanya. Selanjutnya ada anak yang rata-rata atau average children. Anak ini seringkali memperoleh angka rata-rata untuk dipilih secara positif maupun negatif oleh kawan sebayanya. Yang ketiga, ada anak yang diabaikan atau neglected children. Seringkali jarang dipilih sebagai sahabat, namun bukan karena tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang keempat, ada anak yang ditolak atau rejected children. Anak ini seringkali jarang dipilih sebagai sahabat dan secara aktif tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang terakhir, ada anak yang kontroversial atau seringkali dipilih sebagai sahabat namun umumnya tidak disukai oleh kawan sebayanya. Lalu, John Cole memberikan 3 alasan mengapa anak laki-laki yang agresif ditolak oleh kawan-kawan memiliki masalah dalam relasi sosialnya. Pertama, anak laki-laki yang ditolak dan agresif cenderung lebih impulsif dan memiliki masalah dalam mempertahankan atensi. Yang kedua, anak laki-laki ditolak dan agresif cenderung lebih reaktif secara emosi. Yang terakhir, yang ketiga, anak-anak yang ditolak kurang memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk berkawan dan mempertahankan relasi yang positif dengan kawan sebayanya. Selanjutnya ada kognisi sosial. Kenneth Dodge menyatakan bahwa anak-anak melalui 5 langkah dalam menginterpretasikan dunia sosial mereka. Mereka membaca isyarat sosial, menginterpretasi, mencari respon, memilih respons yang optimal, dan bertindak. Selanjutnya, bullying. Bullying diartikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain yang kurang kuat. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang cemas secara sosial, menarik diri, dan agresif memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi korban bullying. Lalu studi baru juga mengindikasikan bahwa perilaku dan korban bullying di masa remaja cenderung mengalami depresi, bahkan berniat mencoba bunuh diri daripada yang tidak terlibat bullying. Materi yang terakhir yaitu sahabat. Wilgard Hartop mempelajari relasi dengan kawan-kawan dan sahabat selama lebih dari 3 dekade. Baru-baru ini ia menyimpulkan bahwa sahabat dapat menjadi sumber daya kognitif dan emosi dari masa kanak-kanak hingga tua. Sahabat dapat meningkatkan penghargaan diri dan rasa
sejahtera. Secara lebih khusus, persahabatan anak-anak memiliki 6 fungsi. Yang pertama ada pertemanan atau companionship. Seseorang yang bersedia meluangkan waktu bersama mereka dan bergabung dalam aktivitas kerjasama. Yang kedua ada stimulasi atau stimulation. Memperoleh informasi yang menarik, menggairahkan, dan mengasihkan. Yang ketiga ada dukungan fisik atau physical support. Sahabat memberi waktu, sumber daya, dan bantuan. Yang keempat ada dukungan ego atau ego support. Sahabat memberikan dukungan dan umpan balik yang dapat membantu bina kesan terhadap dirinya sendiri. Yang kelima ada perbandingan sosial atau social comparison. Memungkinkan anak memperoleh informasi mengenai posisinya di antara anak lain. Yang terakhir ada afeksi dan keakraban atau affection and intimacy, yaitu menjalin relasi dengan orang lain. Keakraban dalam sahabat memiliki ciri adanya keterbukaan diri dan berbagai pikiran-pikiran pribadi. Nah, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.